Anda kembali menyaksikan Bincang Bola bersama Tribun Bali, masih bersama saya Alfian dan Bung Dion di sini. Ya. Kita kembali lagi, Bung, berbicara soal progres timnas U19 khususnya. Saya melihat ada beberapa bintang-bintang baru yang mulai muncul nih. Ya, beberapa pemain yang kelihatan potensinya sudah mulai keluar nih selama 5 pertandingan terakhir di Kroasia. Anda melihat seperti apa progres masing-masing individu pemain? Saya mulai dari di bawah Mister Gawang ya. Jadi Adi Satrio ya. Adi itu menjadi pilihan menjadi kiper utama lah ya. Jadi selama 5 pertandingan ini Adi selalu menjadi pilihan dan Adi secara performance dia ya tenang. Adi tampil tenang ya di bawah Mister. Jadi kemudian dia jarang melakukan blunder. Kesalahan-kesalahan itu sangat sedikit yang dia lakukan. Bahwa dia kemarin itu golnya banyak ya ketika melawan Kroasia dan Bulgaria itu karena memang juga dia tidak ditopang oleh pemain belakang kita, pemain kita yang bagus. Jadi praktis lah dia tidak sanggup. Tapi dan mungkin chemistry saat itu belum terbangun. Chemistry juga belum muncul dengan para pemain belakang, dengan Bagas Kava, dengan Rizky Ridho, Komang Teguh itu belum tampak. Tapi overall dia boleh dibilang 50%, 50-60 bagus lah ya, nilai angka rating dia Adi Satrio. Jadi di bawah Mistral menurut saya dia tetap menjadi pilihan Sintayong ya. Kemudian nama kedua yang selama ini saya juga ambil adalah Rizky Ridho ya. Rizky ini tak tergantikan ini. Sebelum mulai jadi pertandingan itu selalu dia menjadi pilihan utama. Rizky, Komang Teguh dan Bagas Kava. Ya. Jadi trio ini itu menjadi menjadi andalan lini belakang kita dan Sintayong betul Lalu kerjasama di antara mereka ya, kekompakan mereka itu cukup bagus. Terbukti ketika mulai pertandingan melawan Arab Saudi, kemudian 2 kali melawan Qatar, itu kita dari 2 pertandingan ini kan kita unggul ya dan 2 kali kebobolan. Artinya dari sisi kerjasama tim selama 90 menit ya antara mereka itu sangat bagus. Jadi ini pemain-pemain yang secara individu Bung menurut saya sudah mulai menunjukkan kemampuan dia, skill dia. Tinggal menjaga dan mempertahankannya. Kemudian untuk di depan ya, di depan itu saya punya catatan Irfan Jauhari. Ya, Irfan Jauhari rasanya akan terus menjadi pilihan utama ya. Sedangkan di tengah tidak akan bergeser dari Witan ya, dari Pratama, kemudian dari Brindian Aldama ya. Seperti itu. Nah, dan juga sang kapten David Maulana. Oh ya, David Maulana. Saya belum sempat menyebut saya. David kita tahu lah kualitas dia ya. David itu ini memang dalam uji coba terakhir melawan Qatar itu David sedikit istirahatkan oleh Sintayong, kemudian dia mencoba Brian Aldana. Witan juga diberi peran lebih. Seperti itu. Jadi Bung, ini beberapa pemain yang dalam catatan saya itu sudah mulai menunjukkan perkembangan. Tapi sekali lagi masih banyak sekali kekurangan elementer ya. Kekurangan elementer yang mereka perlu secara individu tentu harus memperbaikinya. Dan pertandingan selanjutnya ini kan akan menghadapi salah satu klub negara besar juga, tim besar juga. Bosnia. Tanggal 25 ini melawan Bosnia Herzegovina dan tanggal 28 itu melawan klub Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb. Ya. Apa nih yang harus dibenahi oleh Sintayong setelah melihat beberapa pertandingan terakhir di mana ya tentunya Sintayong sudah tahu di mana kekurangan timnya. Kira-kira Bung Dian melihat apa nih yang paling mendasar yang harus dilakukan perubahan oleh Sintayong? Saya terus terang, saya berharap ini kan ada transisi nih. Jadi ketika awal lawan tim Eropa, lawan sesama Asia, sekarang menutup melawan tim-tim Eropa. Dan ini kita tahu Bung, Bosnia Herzegovina ini bintang baru nih dari Eropa Timur. Kemudian Dinamo Zagreb ini kan klub yang legendaris ya. Itu langganan Liga Champion. Ya, itu nama besar di Eropa ya, di Kroasia. Nah, tetap mereka bertemu U19 dan saya berharap sedapat mungkin kalau bisa kita menang. Salah satu di antara dua itu entah Bosnia atau Dinamo Zagreb kita menang. Atau minimal seri. Ya. Kalaupun kalah ya
jangan sampai seperti skor melawan Bulgaria dan apalagi Kroasia. Ya. Nah, saya sih tetap optimis kalau melihat grafik timnya Sintayong ini. Ini mestinya puncaknya. Ya. Mestinya mereka harus meraih hasil yang terbaik ya, tanggal 2 hari lagi ya, tanggal hari Jumat ini melawan Bosnia Herzegovina, dan 3 hari kemudian tanggal 28 sebagai penutup sebelum mereka pulang ke Indonesia itu akan melawan Dinamo Zagreb. Ya. Kalau mereka tetap menjaga konsistensi penampilan seperti kemarin melawan Qatar, melawan Arab Saudi, rasanya kok bisa. Ya, rasanya saya sih agak yakin bahwa optimis bahwa kita bisa meraih hasil yang juga tidak buruk ya, tidak buruk. Jadi dan Sintayong tentu sudah punya resep-resep ya yang akan diterapkan. Tapi begini Bung, ada 1-2 catatan yang ingin saya sampaikan. Pertama, memang Sintayong juga mengakui ya, dari statement terakhirnya kemarin hari Selasa kemarin itu yang juga diberitakan luas oleh media di Indonesia. Bahwa kekurangan pemain kita lagi-lagi pada fisik. Pada fisik ya? Iya, betul. Jadi pemain kita itu pada 45 pertama masih bagus. Tetapi mulai babak kedua, terutama pada 30 menit terakhir babak kedua, itu sudah mulai kepayahan. Dan di saat itulah, dari pengalaman pertandingan sebelumnya melawan tim Eropa ya, melawan Bulgaria dan Kroasia, saat itulah kita habis. Ya, jadi Sintayong kemarin dia katakan bahwa penting bagi dia adalah dan timnya adalah bagaimana membenahi fisik pemain kita. Ya, tentu ini sekali lagi pemain kita mesti memperbaiki juga dari asupan gizi, kemudian pola makan dia harus lalu bagaimana dia meningkatkan kemampuan stamina dia sehingga ketika melawan tim-tim yang dengan determinasi tinggi, tim-tim Eropa seperti nanti akan menghadapi Bosnia dan Dinamo Zagreb, ini sudah pasti mereka akan dicecar habis secara fisik ya. Jadi itu Bung yang menjadi titik lemah dari pemain kita. Lalu yang kedua, kehilangan fokus tadi seperti Bung Alvin katakan. Itu pada menit terakhir atau ketika mereka merasa posisi sudah nyaman, itu suka lupa diri nih pemain kita ini suka mulai keasikan ini kemudian mereka kehilangan fokus. Padahal mengapa dalam sepak bola itu disebut injury time, masa kritis? Justru pada masa kritis itulah satu tim yang sudah unggul itu bisa saja kalah. Sudah banyak sekali dalam sejarah bola bahwa tim yang justru unggul pada sejak menit awal tentu menang di menit terakhir gitu loh. Makanya disebut dengan injury time ya. Jadi masa kritis. Jadi ini selalu kiranya menjadi catatan untuk pemain kita dalam pertandingan. 2 pertandingan lagi, mudah-mudahan mereka tidak kehilangan fokus seperti itu. Iya. Bung Dion, tahan dulu komentar-komentar Anda. Kita harus jeda lagi sejenak dan Tribuners kami akan kembali lagi ke hadapan Anda setelah yang satu ini. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali. Dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.